Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang teman-teman semua di pelatihan ITEBS yang berjudul Modeling dan Structural Analysis with ITEBS yang bertemakan Develop Your Skill as Engineers. Yang artinya dengan adanya pelatihan ini teman-teman semua diharapkan terampil dalam melakukan analisis struktur menggunakan aplikasi terutama ITEBS. Oke, untuk list of learning modulnya sendiri ini semuanya basic, itu tentang komparasi analisis struktur manual dan software. Kemudian teman-teman juga akan belajar mengenai konsep pemodelan pada ITEBS, pemodelan dan desain struktur tangga dan portal 2 dimensi, kemudian pemodelan dan desain struktur rangka atap 3 dimensi, lalu yang lebih basic intermediate yaitu ada pemodelan, analisis struktur dan desain bangunan bertingkat, struktur beton bertulang, dan juga bangunan bertingkat struktur baja. Nah, kemungkinan teman-teman akan belajar mengenai bangunan bertingkat struktur bertulang 8 lantai dan juga untuk baja 4 lantai. Oke. Apa sih ITEBS itu? Nah, dari kepanjangannya sendiri, program ITEBS itu merupakan Extended Three-Dimensional Analysis of Building System yang merupakan suatu program yang dipergunakan untuk melakukan analisis dan desain pada struktur bangunan secara cepat dan juga tepat. Nah, ITEBS sendiri sangat relevan untuk desain struktur bangunan gedung, terutama high-rise building, dengan memperhitungkan beban berat sendiri struktur seperti beban kolom, balok, pelat, maupun material itu sendiri. Kemudian beban hidup seperti aktivitas manusia, beban angin, dan beban gempa. Nah, untuk ITEBS ini, analisis beban gempa bisa menggunakan function time history dan juga umumnya menggunakan response spectrum. Nah, dengan demikian, analisis gempa dan juga angin dapat secara otomatis dihitung dengan memodifikasi nilai-nilai koefisien faktor dari peraturan ACI atau American Concrete Institute dan juga IBC atau International Building Code, sehingga sesuai dengan peraturan SNI yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk peraturan mengenai beton bertulang itu ada pada SNI 2847, kemudian untuk bangunan baja ada pada SNI 1729, dan untuk analisis gempanya itu sendiri ada pada SNI 1726 yang terbaru pada tahun 2019. Oke. Nah, apa sih karakteristik dari ITEBS itu sendiri dibandingkan dengan analisis software analisis yang lain? Nah, yang pertama yaitu lebih banyak digunakan pada pengerjaan proyek seismik skala besar, terutama yang melibatkan pemodelan nonlinear. Kemudian ITEBS ini juga banyak digunakan pada pengerjaan gedung bertingkat atau high-rise building. Lalu aplikasi ini juga dapat menganalisa struktur yang meliputi sifat material yang bergantung pada waktu seperti penyusutan dan mulur, serta analisis tahap konstruksi, lalu analisis pemendekan kolom. Kemudian ITEBS ini juga menyederhanakan prosedur analisis struktur secara keseluruhan sehingga dapat mencapai target kinerja makroskopis. Kemudian prosedur lateral menjadi sederhana, dan untuk desain lateral, opsi data luaran atau output menjadi lebih konduktif. Nah, kita masuk kepada komparasi analisis struktur manual
versus software. Nah, bisa dilihat ini merupakan hasil perhitungan secara manual dengan metode setimbangan gaya, yaitu pada struktur balok sederhana di mana terdapat 2 beban terpusat dan 2 beban merata. Nah, bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Di situ ada Q1 atau beban merata sebesar 3 ton per meter. Kemudian ada P1, badan terpusat sebesar 4 ton. Dan Q2, beban merata sebesar 4 ton per meter. Dan juga beban terpusat pada ujung cantilever sebesar 2 ton. Nah, di sini kita perlu mencari reaksi perletakannya terlebih dahulu. Kita cari reaksi perletakan pada titik B atau pada roll B, yang mana sigma momen pada titik A sama dengan 0, sehingga didapat reaksi perletakan RB itu sama dengan 13,857 ton. Kemudian kita cari juga reaksi perletakan pada sendi A. Hasilnya bisa dilihat sebesar 14,143 ton. Nah, kemudian kita cek total gesernya itu harus sama dengan 0. Bisa dilihat RA tambah RB dikurangi Q1 kali 2 min P1 min Q2 kali 4 dikurangi P2 sama dengan 0. Kemudian kita cek hasilnya sama dengan 0, berarti nilai-nilai yang kita peroleh itu dapat diterima. Kemudian kita mencari nilai momen. Nah, bisa dilihat nilai-nilai momen bisa didapat pada momen A, momen C, D, B, dan E. Kemudian pada bentang DB, momen max terjadi di X max, yang mana X atau jarak momen maksimum itu didapat dari turunan pertama fungsi dari momen maksimum itu sendiri. Nah, dengan rumus ini didapat X max atau jarak momen maksimum, taulangan momennya itu sebesar 1,03575 meter dari titik D. Kemudian didapat momen maksimumnya dengan rumus gaya dikali dengan momen, didapat momen maksimum sebesar 14,571 ton meter. Nah, untuk diagramnya bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian kita mencari gaya lintangnya, tahu gaya gesernya. Nah, dari hasil-hasil tersebut bisa dilihat gaya geser pada X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 3,5 maupun 5 itu didapat gaya seperti berikut. Nah, sehingga dari gaya-gaya tersebut yang telah kita dapat, kita gambarkan menggunakan diagram gaya dalam, terutama gaya geser. Nah, lalu kita masuk ke analisis struktur menggunakan software. Nah, bisa dilihat untuk pemodelan balok sederhananya kita modelkan sama. Ada beban terpusat, beban merata, kemudian perletakan sendi, kemudian perletakan roll. Nah, dari analisis software tersebut didapat reaksi perletakan pada sendi atau titik A sebesar 14,14 ton. Kemudian pada titik B atau RB sebesar 13,86. Bisa dilihat nilainya sama dengan menggunakan secara manual. Kemudian juga kita cari momennya.
Bisa dilihat pada momen maksimum tersebut itu sebesar 14,5714 ton meter, sama halnya dengan hasil menggunakan atau secara manual sebesar 14,571 ton meter, sama. Kemudian pada momen A sebesar minus 6 ton meter, sama, min 6 ton meter. Kemudian pada titik B itu sebesar minus 3 ton meter. Pada titik B sama, minus 3 ton meter. Oke, nah dari hasil pengerjaan tadi dapat kita peroleh bahwa pada prinsipnya analisis struktur secara software, secara matematis itu sama dengan perhitungan secara manual. Kemudian software struktur ITEBS ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengerjaan analisis struktur. Lalu aplikasi ini juga digunakan untuk kasus-kasus yang sederhana seperti tadi sampai sangat kompleks seperti pada gambar berikut. Nah, tentu bila kita menganalisis struktur secara manual pada bangunan berikut seperti ini, pada gedung 25 lantai, kemudian pada gedung 4 lantai menggunakan rangka baja, tentu itu akan memakan waktu yang sangat lama dan juga kan banyak kesalahan-kesalahan yang dihasilkan. Apalagi strukturnya sangat kompleks seperti menggunakan shear wall atau dinding geser, kemudian ada bracingnya, terus juga ada pemodelan tangga maupun analisis yang lainnya. Kemudian struktur ini juga digunakan untuk mendesain atau cek desain suatu struktur bangunan dari define material, tulangan, sampai analisis gempa. Contohnya, misalnya kita mau cek bangunan yang jadi atau bangunan existing untuk diperoleh analisis strukturnya sehingga untuk kedepannya dapat diperbaiki. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video selanjutnya.